Setiap kali melihat suatu liga yang didominasi oleh satu atau dua klub saja dalam rentang waktu yang lama, biasanya kita menyebutnya dengan istilah Liga Petani. Beberapa liga di Eropa pernah mendapat cap semacam ini karena dominasi yang sulit untuk diputus. Seperti misalnya Liga Prancis yang didominasi oleh PSG, Liga Jerman yang didominasi oleh Bayern Munich selama 1 dekade terakhir, atau bahkan Liga Italia yang juga sempat mendapat predikat Liga Petani saat dominasi Juventus sulit diimbangi klub-klub lain. Namun beberapa liga yang sudah disebutkan tadi belum apa-apanya jika dibandingkan dengan Liga Skotlandia. Bayangkan saja, Liga Skotlandia selalu didominasi oleh Glasgow Celtic dan Glasgow Rangers selama nyaris 4 dekade lamanya. Terakhir kali juara Liga Skotlandia di luar Celtic dan Rangers adalah Aberdeen pada musim 1984-1985. Di mana saat itu Aberdeen masih dilatih oleh manajer legendaris Sir Alex Ferguson. Lalu apa yang membuat Celtic dan Rangers begitu mendominasi Liga Skotlandia? Mari kita bahas dalam episode hari ini. Sebelum masuk ke topik pembahasan, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi agar kalian tahu setiap video yang kami upload setiap minggunya. Sepak bola Skotlandia bisa dibilang sama tuanya seperti sepak bola di Inggris, di mana kompetisi sepak bola di sana sudah ada sejak akhir abad ke-19. Liga Skotlandia pertama kali diselenggarakan pada tahun 1890. Atau hanya berjarak 2 tahun lebih muda dari Liga Inggris. Kemunculan Liga Skotlandia ini sebenarnya agak terlambat karena Federasi Sepak Bola Skotlandia atau SFA sudah ada sejak tahun 1873. Sebelum adanya Liga Skotlandia, klub-klub di sana yang berada di bawah naungan SFA hanya mengadakan pertandingan kecil yang bersifat tidak resmi dan tidak reguler. Pada edisi pertama ini, Dumbarton dan Rangers keluar sebagai juara bersama setelah mengakhiri musim dengan jumlah poin yang sama. Sementara itu Celtic hanya finish di posisi ketiga yang berjarak 8 poin dari Dumbarton dan Rangers. Dominasi Celtic dan Rangers sebenarnya sudah terlihat pada awal-awal Liga Skotlandia diselenggarakan. Pada 20 musim pertama saja, Celtic sudah mengoleksi 10 gelar, disusul oleh Rangers yang meraih 5 trofi juara. Angka tersebut terlampau jauh jika dibandingkan dengan klub-klub lain yang baru meraih 1 atau 2 kali juara saja. Dominasi Celtic dan Rangers tersebut terus berlanjut hingga lebih dari 1 abad kemudian, di mana sampai saat ini Celtic telah mengoleksi 53 gelar, sedangkan Rangers unggul 2 trofi lebih banyak. Sementara itu, klub lain di luar Celtic dan Rangers yang meraih juara Liga Skotlandia terbanyak adalah Aberdeen, Heart of Midlothian, dan Hibernian yang sama-sama mengoleksi 4 trofi juara saja. Artinya selisih gelar juara antara Celtic dan Rangers dengan klub-klub lain terlampau sangat jauh. Bahkan jika digabungkan gelar juara milik Celtic dan Rangers, kedua klub ini mendominasi 85% dari total jumlah gelar juara yang sudah diselenggarakan Liga Skotlandia. Angka tersebut menggambarkan ketimpangan yang terjadi antara Celtic dan Rangers dengan klub-klub Skotlandia lainnya. Faktor kesenjangan finansial menjadi alasan utama terjadinya ketimpangan kekuatan di Liga Skotlandia. Berdasarkan data dari The Scotsman, pada musim 2019-2020 saja, Celtic menghabiskan dana hingga 895.000 pound sterling untuk menggaji pemain. Kemudian Rangers berada di urutan kedua dengan gelontoran dana mencapai 649.000 pound sterling setiap tahunnya. Angka tersebut berjarak terlalu jauh dengan Aberdeen yang berada di peringkat ketiga yang hanya mengucurkan dana sebesar 140.000 pound sterling saja. Bahkan Hamilton Academical hanya sanggup mengeluarkan 41.000 pound sterling untuk menggaji pemain yang membuat klub tersebut menjadi klub dengan pengeluaran gaji paling kecil di Skotlandia di musim 2019-2020.
Artinya rata-rata klub Liga Skotlandia di luar Celtic dan Rangers hanya mampu mengucurkan dana sebesar 77.000 pound sterling saja setiap musimnya untuk menggaji pemain. Angka tersebut sangatlah kecil. Bahkan gaji mingguan Anthony Martial di Manchester United saja mencapai 250.000 pound sterling. Itu artinya gaji seminggu Martial dapat menghidupi 3 klub di Liga Skotlandia. Kesulitan finansial yang dialami kontestan Liga Skotlandia juga terjadi karena faktor kapasitas stadion. Kapasitas stadion klub Liga Skotlandia, kecuali Celtic dan Rangers, memang sangat kecil untuk ukuran klub yang bermain di kasta teratas Liga Eropa. Rata-rata kapasitas stadion mereka di bawah 20.000 penonton. Bahkan stadion milik Ross County hanya berkapasitas 6.000 penonton saja. Dengan kondisi tersebut tentu akan sangat sulit bagi klub-klub seperti Ross County untuk mendapatkan pundi-pundi uang dari hasil penjualan tiket. Kecilnya jumlah penonton yang datang karena kapasitas stadion yang tidak memadai juga berakibat pada minat sponsor. Perusahaan-perusahaan besar lebih tertarik menjadi sponsor Celtic maupun Rangers ketimbang 10 klub Liga Skotlandia lainnya. Tak hanya itu, klub-klub tersebut terkadang juga memiliki rencana jangka panjang maupun target yang jelas, sehingga dirasa tidak begitu menguntungkan pihak sponsor. Praktis, klub-klub Skotlandia lainnya pun hanya dapat menarik perhatian dari pengusaha lokal maupun perusahaan kecil untuk tetap berkompetisi di kasta teratas. Selain itu, kontrak hak siar televisi pun juga tidak banyak membantu keuangan klub di sana. Menurut data, Liga Skotlandia memiliki harga hak siar senilai 25 juta pound sterling setiap musimnya. Nominal tersebut tentu sangat jauh di bawah Premier League yang menjadi liga dengan kontrak hak siar termahal di dunia yang menyentuh angka 1,6 miliar pound sterling per tahunnya. Kondisi menyedihkan yang dialami 10 klub lainnya tersebut tidak dirasakan Celtic dan Rangers. Kedua klub ini selalu berupaya untuk meningkatkan performa maupun pendapatan klub. Sebagai contohnya, kesuksesan Celtic dan Rangers dalam mendominasi Liga Skotlandia membuat mereka silih berganti mewakili Skotlandia di kompetisi Eropa. Hal tersebut menjadi modal yang baik untuk menarik perhatian para investor agar mau menjadi sponsor klub. Gelontoran dana yang didapat pun dimanfaatkan mereka untuk memperbaiki semua infrastruktur. Seperti misalnya, Celtic yang merenovasikan yang mereka dari semula hanya berkapasitas 45.000 penonton saja, kini mampu menampung 60.000 penonton. Dengan bertambahnya kapasitas stadion, maka bertambah pula pemasukan yang bisa didapat pihak klub. Tak hanya itu, Celtic dan Rangers juga kerap melakukan tur pramusim ke luar negeri. Hal ini mereka lakukan untuk memperkenalkan klub ke seluruh dunia dengan harapan fans Celtic dan Rangers tidak hanya berada di Skotlandia saja, tetapi juga berada di berbagai penjuru dunia. Upaya tersebut sangat ampuh dilakukan klub-klub top Eropa yang sering melakukan tur ke Asia maupun Amerika. Sebenarnya ada satu masa di mana klub Skotlandia lainnya berpotensi merusak dominasi Celtic dan Rangers. Momen tersebut terjadi pada akhir musim 2011-2012. Saat itu Rangers terbukti bersalah karena tidak sanggup melunasi hutang-hutang klub yang semakin menumpuk. Rangers pun dinyatakan bangkrut dan terpaksa terjun ke divisi keempat. Selama 4 tahun absennya Rangers dari kasta teratas, seharusnya dapat dimanfaatkan klub-klub lain untuk berpeluang menjadi juara Liga Skotlandia atau kompetisi domestik lainnya karena hanya perlu bersaing dengan Celtic saja. Namun yang terjadi justru Celtic yang semakin tak terbendung. Klub dengan warna kebesaran hijau putih tersebut semakin mendominasi Liga Skotlandia setelah hilangnya Rangers. Bahkan dalam 4 musim tersebut, selisih poin Celtic dengan tim peringkat kedua selalu lebih dari 10 poin, yang menandakan klub-klub lain masih kesulitan untuk bersaing dengan Celtic sendirian. Sebenarnya pihak SFA sudah berupaya untuk membuat Liga Skotlandia lebih kompetitif. Salah satunya adalah memangkas sejumlah pertandingan. Dari yang semula setiap klub memainkan 44 pertandingan, kini dibuat hanya 38 pertandingan saja. Jumlah 38 pertandingan tersebut didapat dari 2 fase. Fase pertama, setiap tim akan saling berhadapan sebanyak 3 kali. Bisa 2 kali kandang dan 1 kali tandang atau sebaliknya.
Kemudian fase kedua, dimulai sejak pekan ke-34, di mana klasemen akan dibagi menjadi 2 bagian, yakni 6 tim peringkat atas dan 6 tim peringkat bawah. Di fase kedua ini, setiap tim hanya melawan klub yang berada satu grup saja, sehingga klub-klub papan atas tidak perlu menghadapi tim papan bawah. Namun sayangnya, segala upaya yang dilakukan SFA tersebut masih belum membuahkan hasil karena sampai saat ini pun dominasi 2 klub asal kota Glasgow masih sulit untuk dipatahkan. Jika kondisi seperti ini tak kunjung menemukan solusinya, bukan tidak mungkin sepak bola Skotlandia akan tertinggal dari negara-negara Britania Raya lainnya. Sekian ulasan kita pada episode kali ini. Jika kalian menyukai konten sepak bola seperti ini, pastikan kalian sudah menekan tombol like dan subscribe. Jangan lupa tinggalkan opini kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di episode Futix ID lainnya.